Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak bisnisnya mereka dan bagaimana kita semua yang menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya Ibu Ida juga kepada Ibu Ida disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan biwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sholli wa yassir amri wa ya Allah. Pertama-tama yang saya hormati yaitu orang tua kami, Ibu Hajar Jamila. Beliau ada di rumah yang ibu walaupun tidak hadir, tapi dia itu selalu mendengarkan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diluaskan segalanya. Yang kami hormati yaitu pengurus Mushola Huda, Bapak Mardan Hamka. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para guru-guru kami yaitu alhamdulillah Ibu Ustazah Nunung, beliau selalu hadir setiap Rabu pagi rutin, tidak pernah apa, alhamdulillah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ustazah Wiwi, dan saya hormati para pengurus Majelis Taklim Huda, Ibu Titi, Ibu Iin, Ibu Eden, dan Ibu Takri, dan ibu-ibu lainnya tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu. Yang saya hormati juga alhamdulillah ibu guru saya, alhamdulillah beliau sempat hadir di tengah-tengah kita. Saya juga alhamdulillah bersyukur sama Allah, saya minta Ustazah bertangga untuk sholat saya di Majelis Taklim Huda dengan yang agung. Pembelajaran kita belajar fikih, karena di rumah tuh pengajian sulit biasa kita baca Yasin. Kata Ustazah boleh, tapi nanti lihat jadwalnya, karena alhamdulillah Ibu Ustazah Hela ini beliau itu dakwahnya banyak. Alhamdulillah nanti habis dari kita dia mau berangkat lagi,
Di rumah paling cuma istirahat, sholat sebentar. Nanti dia udah awalnya di jalan, alhamdulillah dia jam terbangnya, alhamdulillah kita doakan semoga Ibu Ustazah Ella selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dakwahnya apapun dia niatnya karena Allah, semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarganya. Beliau ini dakwah di antara Jombang Cipura, dan dia juga sebagai kepala sekolah di TK di TK SD Asada di Merpati. Yang TK-nya di situ sebagai kepala sekolah. Semoga sekolahnya juga terus lanjut, jaya dan banyak murid-muridnya. Dan untuk bulan depannya insya Allah semoga Ibu Ustazah Ella juga bisa hadir lagi di tempat kita. Cuma waktu tanggalnya itu nggak tentu karena kan kita ngikutin jadwalnya beliau. Kalau dia bisa awal bulan, alhamdulillah, nanti kita boleh konfirmasi lagi. Pokoknya kalau Ibu Ustazah Ella bisa, insya Allah alhamdulillah beliau hadir tiap bulan di tengah-tengah kita. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada ibu-ibu yang alhamdulillah, masya Allah rezekinya berkah banget untuk ibu-ibu, kembali lagi rezekinya buat ibu-ibu lagi. Semoga rezeki ibu-ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah rezeki ibu-ibu keluar semua, nggak ada yang tersimpan, keluar semua untuk ibu-ibu dari kita, untuk kita lagi kembali, karena ada yang mengawasi kita ibu, yaitu Allah. Allah itu tahu dan niat ibu, tahu dari dalam malu pasti udah menyiapkan mau bawa itingan menyisikan rezekinya untuk majelis taklim muda, sudah dicatat oleh Allah. Jadi ibu-ibu rezekinya semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berterima kasih untuk bantuan supportnya, doanya. Semoga hanya Allah yang membalasnya. Semoga niat kita belajar Allah ridhoi, kita lanjut terus, kita tambahin. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua kita yang telah memberikan sambutannya. Dan acara selanjutnya yaitu pelajaran pelajaran yang disampaikan oleh guru kita acara dengan zona Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi kayaknya yang jawab baru 200 orang nih kayaknya. Masya Allah. Ya harus dikasih pantun dulu nih kayaknya. Bilang cakep ya Bu ya. Kalau nggak bilang cakep kayaknya bulan depan saya nggak kesini lagi deh. Malu Bu. Malu Bu nggak dibilang cakep. Ini ngapalinnya soalnya lama banget Bu. Ke pasar malam beli opak. Jangan lupa beli pepaya. Kok pepaya sih Bu, yang lain kayak gitu ya. Yang kerenan dikit gitu ya, anggur kayak apa ya, kayak gitu ya. Mahalan dikit gitu ya. Oke, tapi sehat ya Bu ya, pepaya ya Bu ya. Alhamdulillah. Ulangi deh. Ke pasar malam beli opak. Jangan lupa beli pepaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak, saya doakan dapat suami orang kaya. Kenapa diamin? Kenapa diaminin Bu? Bu, kenapa diaminin? Memang masih pada kosong. Mau dapat suami. Oh, yang sudah free boleh ya diaminin ya. Masya Allah. Kita ganti deh biar diamininnya, biar semuanya bisa amin ya. Oke, ke pasar malam beli opak. Oh, cakep. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin. Ke pasar malam beli opak. Jangan lupa beli pepaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak, saya doakan dapat mantu orang kaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Ida belum punya perawan, belum punya bujang, mantunya mana gitu ya? Ada Bu?
Ada insya Allah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu basyira wa nadhira wa ala alihi al-athhar wa sahibatihi al-abrar wa man tabi'ahu wallahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada teladan kita, qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang istiqomah mengemban dakwahnya, melaksanakan syariahnya, dan insya Allah kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan pembawa acara kita. Sekalian saya kenalan, Bu. Tadi saya sudah ini bisik-bisik sama Bu Ida. Bu, beliau siapa? Oh, saya harus kalau ketemu satu orang ya, insya Allah hafal langsung. Tapi kalau ketemu banyak begini, lumayan, Bu. Ini daya ingatnya sudah mulai berkurang. Ibu Ustazah, Ibu Subartia. Dipanggilannya Ibu Subartia. Memang sepanjang itu namanya. Kan biasanya ibu mah suka singkat-singkatan. Ibu Subar atau Ibu Butia gitu ya. Insya Allah. Doa ya Bu ya, nama itu ya Bu ya. Kemudian yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan Ustazah yang tadi sudah memimpin Yasin, tahlil ya. Ustazah Nur Hayati, salam kenal Ustazah. Kemudian Ketua MT Al-Huda, beliau menulisnya Ibu Hajah Jamilah, orang tua kita ya Bu ya. Dan insya Allah Bu Ida meneruskan perjuangan beliau. Kita doakan para ustazah, para hajah, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para sesepuh, para pemilik wilayah, BRT, BRW, semoga Allah limpahkan keberkahan, kemudahan untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang tidak kalah para jamaah Majelis Taklim Al-Huda ya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita. Bu, insya Allah Majelis Taklimnya Al-Huda ya. Kita setiap pekan pasti ya Bu ya, setiap pekan ya ngaji, insya Allah setiap ilmu yang didapat jadi petunjuk buat kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, yang di luar aman suaranya? Alhamdulillah. Kedengeran ya? Alhamdulillah. Tapi panas sedikit, sabar. Atau mau ke depan? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, waktu saya diminta mendapatkan amanah untuk silah ukhuwah bersama ibu-ibu semua di sini, saya tanya mau materi apa? Saya mau udah kayak wanita panggilan Bu. Ditanya suka dipanggil, terus kalau saya tanya mau dikasih materi apa, kalau sudah jawab terserah saya yang bingung ya Bu ya. Tadi pagi saya ditelepon ada pembukaan pengajian sama santunan yatim, saya tanya mau materi apa, terserah ibu dah. Duh, repot kalau gitu ya Bu ya. Nah alhamdulillah kemarin Bu Ida sudah menyampaikan katanya mau bahas fikih. Memang belum khotam Bu fikihnya, kan tiap hari praktek Bu. Toharoh, sholat ya Bu ya. Kayaknya fikih mah udah khotam kayaknya, udah sehari-hari. Tapi kita murojaah aja kali ya. Saya biasanya di sekolah sama anak-anak, karena kita sekolah tahfiz Bu. Walaupun anak-anak sudah banyak beberapa yang hafal beberapa juz, itu kalau sudah selesai nggak selesai terus nggak diulang ya Bu ya. Kita mudah-mudahan nanti sama-sama saling mengingatkan ya Bu ya. Jadi kita belajar fikihnya insya Allah sambil murojaah. Yang mungkin ya sudah khatam, sudah tahu insya Allah jadi penguat. Yang belum tahu, yang belum paham insya Allah jadi ilmu baru. Tapi Bu, sebelum ke fikihnya ada yang penting yang harus kita ingat. Bu, kalau belajar fikih ya, apalagi khususnya bab toharoh sampai sholat, itu gampang. Gampang Bu. Ya. Wah, Ibu sudah di usia Bu segini, Masya Allah sudah khatam sebetulnya. Tapi ada yang penting Bu. Karena banyak orang yang bisa sholat, tahu gerakan sholat, tahu bacaan sholat, tahu caranya wudhu,
tapi banyak juga yang nggak sholat. Kira-kira salahnya di mana? Males. Males itu kira-kira nggak niat. Kira-kira pasti ada yang harus dia pahami dulu sebelum dia belajar sholat tata cara. Kan kita dari dulu tuh sering ya Bu ya. Saya seingat saya dari zaman SD, zaman TK mungkin ya. Kalau di sini sekarang dari mulai ada TPA juga ya Bu ya, TPQ itu bab sholat itu pasti sudah diajarkan. Anak-anak kita juga belajar. Tapi apakah setiap orang yang sudah belajar caranya ya? Caranya sholat, caranya wudhu, apakah sudah melaksanakan sholat dan melaksanakan wudhu? Belum tentu. Jadi bisa tahu tapi nggak mengerjakannya, nggak mau. Berarti ada yang salah nih. Cara belajarnya bisa jadi keliru. Bisa jadi belajar tata caranya dulu, tapi nggak diingatkan, nggak diajarin kenapa kita harus sholat. Ya Bu ya? Coba kalau saya tanya, Bu, Ibu kenapa sholat? Karena wajib. Karena perintah Allah. Karena apa lagi? Karena saya biar bisa masuk surga. Saya nggak mau masuk neraka. Ya Bu ya? Jadi ada apanya Bu? Ada alasannya orang melakukan. Kira-kira yang nggak sholat, walaupun tahu caranya, nggak melakukan itu karena apa? Karena malas. Nah berarti belum kuat keyakinannya bahwa Allah itu mewajibkan, Allah itu akan menghisab kita, Allah itu memberikan pahala, memberikan surga, gitu ya Bu ya. Nah itu ya sebetulnya yang penting yang harus kita ingat juga, dan mungkin kita ingatkan ke orang-orang yang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita Bu. Bu, anak-anak kita tuh pinter cara sholatnya. Saya di sekolah tahfidz, anak-anak udah hafal, udah lancar, udah khatam tuh tata cara sholat, gerakan sholat. Tapi apakah kalau sudah waktunya adzan, Allahu Akbar, langsung dengar adzan langsung sholat? Enggak semuanya, ada tapi enggak semuanya. Ya Bu ya, kita juga mungkin begitu. Nah, jadi cara belajar kita selama ini kadang-kadang tahapannya yang kurang tepat. Nggak salah Bu, alhamdulillah orang tua kita ngajarin kita dari dulu, dari kecil sampai kita mau sambil merem aja sholat jalan. Ya Bu ya, sampai apa Bu, saking udah di luar kepalanya. Wudhu bisa Bu sambil merem? Nggak ketukar-tukar Bu kalau merem urutannya? Enggak ya Bu ya? Orang Bu suka lihat Bu, di jalan bawa kendaraan sambil pegang HP, sambil ngetik. Enggak lihat dia ngetik, saking apanya Bu? Saking udah biasa, saking terlatihnya. Ya Bu ya? Hah? Kalau sholat mah ya nggak boleh ya Bu ya, saking pegang HP. Enggak, saya mau nyontohin orang saking udah terlatihnya bisa pegang HP sambil bawa motor dan nggak nabrak gitu ya. Nah orang juga bisa sholat saking udah lamanya, udah terbiasanya, udah terlatihnya, tata caranya dia tahu, tapi kadang-kadang bisa jadi sholatnya nggak berpengaruh ke kehidupan dia sehari-hari. Makanya kalau yang Allah perintahkan itu amilus sholah, i'malus sholah, kerjakanlah sholah, atau iqamis sholah. Iqamis sholah. Iqamis sholah itu apa? Tunaikan, dirikan. Artinya apa Bu? Sholat itu harus memberikan pengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Bu, ini contohnya nih ya. Kalau kita merasa diawasi sama Allah ketika di dalam sholat dan di luar sholat, Bu, kalau sholat itu kita selembar rambut aja keluar kayaknya gimana Bu? Nggak mau Bu, nggak mau, karena kalau sehelai aja keluar kelihatan, sah nggak sholatnya Bu? Tidak sah. Karena apa Bu? Karena salah satu syarat ya sholat itu sah adalah tertutup aurat secara sempurna. Itu di dalam sholat kita begitu rupa menjaga aurat kita. Karena tahu Allah mengawasi, karena tahu bakal dihisab sama Allah, karena tahu bakal dapat surga, balasan. Bu ya, di luar sholat gimana Bu? Kebuka, ya Allah. Emang kalau di luar sholat Allah nggak ada?
Emang kalau di luar sholat Allah nggak mencatat amalan kita? Memang yang disuruh menutup aurat tuh di dalam sholat aja, apa di luar sholat juga, Bu? Di saat kita di dalam sholat diwajibkan menutup aurat, di luar sholat juga diwajibkan untuk menutup aurat. Kecuali, Bu, boleh membuka aurat itu di tempat-tempat khusus kita, ya Bu ya. Di kamar, di rumah yang di situ tidak ada orang asing atau ajnabi, yang ada adalah mahram-mahram kita, ya Bu ya. Nah, ini kalau di sholat begitu rupa, dijaga auratnya, takut selembar aja kalau nggak kelihatan. Pas di luar sholat malah dengan sengaja, apalagi kalau yang rambutnya sayang habis ke salon, jutaan, habis di bleaching. Jadi bleaching apa ya, Bu? Habis dicatok, dikrimbat, ya Bu ya. Sayang kalau habis dirawat, lepek lagi kena kerudung, ya Bu ya. Nah, naudzubillah, ya Bu ya. Kadang ada nih orang muslim itu, ya, sekarang istilah kerennya itu namanya sekuler. Sekuler itu apa, Bu? Memisahkan agama sama kehidupan, memisahkan ibadah sama kehidupan sehari-hari. Lah kan itu mah sholat harus menutup aurat. Kalau di luar sholat mah nggak apa-apa. Kan rambut saya cantik, rambut saya bagus. Rambut itu mahkotanya wanita. Nah, keliru itu, Bu. Ya Bu, jadi di dalam sholat ditutup auratnya, di luar sholat dibuka auratnya. Padahal Bu, sholat itu cuma berapa menit, Bu? 5 menit. Kali kalau yang wajib 5 waktu, mau ditambah yang sunnah misalnya 5 waktu juga, ya. 5 kali 5, 25. Tambahlah masing-masing 5 juga. Jadi 50 menit. Bu, kita di dalam sholat cuma 50 menit nutup auratnya. Pas keluar sholat, kalau kita buka seharian berapa menit itu, Bu? Berjam-jam. Kalau mau timbang-timbangan amal, jam menutup aurat sama jam membuka aurat, lebih banyak mana, Bu? Banyak membuka auratnya. Na'udzubillah wa iyadu billah. Insya Allah jamaah Masjid Talim Al-Huda. Kemudian di sini ada Ketua Majelis Talim Al-Mu'min, Al-Ihsan, Al-Amin. Insya Allah jamaahnya Allah jaga. Amin. Allah jaga, Allah mampukan menutup auratnya di dalam sholat dan di luar sholat. Amin. Aurat kita hanya boleh ditampakkan ke siapa, Bu? Ke orang-orang yang menjadi mahram kita. Tandanya berarti kita mulia, kita wanita yang mahal, ya Bu ya. Bu, kalau misalnya lihat permen, sama-sama Bu, enak ya. Tapi yang satu ada bungkusnya, yang satu enggak. Ibu mau pilih yang mana? Yang ada bungkusnya. Yang ada bungkusnya, karena yang ada bungkusnya terjaga, steril, bersih, nggak dicawel-cawel, ya Bu ya, nggak dilalerin, ya Bu ya, nggak dilaletin, nggak disemutin. Perempuan juga begitu. Perempuan itu kalau di dalam Islam itu mulia, kedudukannya terhormat. Makanya ketika Allah memberikan aturan menutup aurat di dalam sholat, sama ketika di luar sholat juga Allah berikan aturan untuk menutup aurat. Mau pakai warna hitam, kuning, merah, biru, boleh Bu. Ya, walaupun misalnya, kalau misalnya enggak hitam mah enggak nyunah, enggak. Insya Allah semuanya ketika tertutup auratnya adalah sudah melaksanakan perintah Allah. Warna bebas Bu. Ya, malah Masya Allah ya, di sini ada seragamnya Bu Ida. Ada, tapi di hari-hari khusus. Banyak, alhamdulillah. Boleh berwarna-warni, Masya Allah ya. Mau seragam, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi yang penting menutup aurat. Bukan hanya ke Majelis Talim aja ya Bu ya, menutup auratnya, ke pasar, kondangan, ya Bu ya. Mau jalan-jalan, mau senam, mau jogging, ya Bu ya, sama menutup auratnya, ya Bu ya. Nah ini yang kadang-kadang mungkin suka lupa, ya Bu ya. Ini yang sebetulnya ketika tadi saya sampaikan di awal, yang penting ya, bahasan sebelum kita benar sholat ya, gimana tata cara sholat, gimana tata cara toharoh, harus ingat dulu bahwa sholat itu adalah tanda syukur kita sama Allah.
Bu, Rasulullah itu maksum, ya, terjaga dari dosa, dijamin masuk surga. Dosanya kalaupun ada yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Tapi bagaimana Rasulullah kalau sholat? Sampai kakinya bengkak. Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan ini sampai kakinya bengkak? Ya, saking banyaknya sholat Rasulullah, berdirinya panjang, lama, apalagi kalau di bulan Ramadan. Ibu ya, ketika Rasulullah ditanya seperti itu, kenapa Rasulullah tetap sholat? Apa jawaban Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Bu, harus diingat sholat itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Kita sudah dikasih banyak nikmat loh. Bu, nikmat itu jangan cuma dilihat hitungan nol di dalam saldo rekening. Ya Bu, Ibu, Allah masih kasih nikmat mata, ya Bu ya, telinga, hidung bisa mencium. Bu, kemarin waktu zaman COVID nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa, gimana Bu rasanya? Nggak enak banget Bu. Bu, padahal cuma berapa hari Bu? Cuma 2 pekan, 14 hari di lockdown. Coba bayangkan kalau kita nggak dikasih rasa nikmat mencium, nikmat merasa, itu baru 2 indera ya Bu ya, belum indera yang lain. Allah kasih kita sempurna, kaki kita sempurna, tangan kita sempurna, itu nikmat Bu. Apa nggak kepengen kita bersyukur? Salah satunya dengan cara ibadah kepada Allah, dengan sholat, ya. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau hambaku bersyukur, kata Allah, maka akan Allah tambah nikmatnya. Jadi Bu, kalau misalnya nih kita sehat, ya Bu ya, bisa jadi karena syukurnya kita ketika kita sakit juga bersyukur. Itu udah level atas Bu, sakit aja disyukuri. Karena bisa jadi ketika sakit kita baru sadar nikmatnya sehat, ya Bu ya, disyukuri ya Bu ya kalau sakitnya, dan tetap plus sabarnya. Ketika sakit kita bersyukur, karena dengan begitu kita baru ingat, oh nikmat banget sehat. Selama ini mungkin bisa ajak ijik ke sana kemari, lupa disyukurin. Selama ini punya kaki yang sehat, lupa disyukuri. Allah kasih dulu nih, kakinya kena beling dikit, wah Allah, nikmat banget itu, Ibu ya. Nah, ternyata kadang-kadang kita lupa. Nah, termasuk tadi, jarang mungkin kita memperbanyak ibadah, ya, karena tadi kita lupa bersyukur. Kita sudah dikasih nikmat banyak oleh Allah, kita lupa bersyukur, makanya Allah kurangin ke nikmat-nikmatnya. Tapi alhamdulillah Bu, segera Allah ingetin supaya kita bisa segera balik. Karena kalau dikasih nikmat yang enak-enak terus, kadang-kadang orang jadi lupa. Bu, lebih mudah dikasih ujian kenikmatan apa dikasih ujian kesusahan? Lebih mudah dikasih ujian kesusahan. Orang kalau diuji susah, balik ke Allahnya cepat, gampang. Tapi orang kalau dikasih ujian kenikmatan, lama baliknya, lupa kadang. Insya Allah. Kalau dikasih susah, mepet-mepet terus sama Allah, nempel terus sama Allah. Dikasih kesenangan, lupa. Kalau seneng, perginya ke mall, uangnya nggak habis-habis. Kalau lagi apa namanya, saldonya udah mulai menipis, pergi ke Majlis Taklim, terus bikin ini catatan ke Bu Ida tolong didoain gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah Bu ya, masih ada orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan ya Bu ya. Jadi pertama, balik lagi, kenapa kita penting juga Bang,
Kaget nih. Masya Allah, jaga ya Bu ya, nggak kena ya Bu ya. Bisa jadi itu adalah penjagaan-penjagaan kita dari pagi, baca zikir pagi ya Bu ya. Insya Allah, Allah jaga kita semua. Baik, bisa dilanjutkan Bu? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi sholat itu apa Bu? Sholat itu adalah termasuk ibadah-ibadah yang lain adalah tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita tahu sholat itu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman. Berarti Ibu fokus. Saya rukun iman tadi ada yang mengingatkan ya, bukan rukun iman tapi rukun Islam, Ibu ya. Salat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Nah, kebayang Bu, kalau satu bangunan, rukun itu apa Bu? Pondasinya. Kalau satu bangunan nggak ada rukun, gimana kira-kira Bu? Roboh, rusak. Ya. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis, sholat itu yang membedakan antara muslim dan kafir. Jadi melihat seseorang itu ya Bu ya, muslim atau kafirnya itu dilihat dari sholatnya. Walaupun kita nggak boleh ya, satu kali orang belum sholat kelihatannya kita langsung bilang, ih dia kafir. Nggak boleh Bu, nggak boleh sembarangan ya Bu ya, nggak boleh sembarangan menjas ya, menjudging ya, atau memberikan kepada orang lain itu kafir, nggak boleh. Bisa jadi mungkin dia sedang ada udzur yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi sholat ini tadi rukun Islam ya. Kalau sesuatu yang tidak ada rukunnya maka dia bisa jadi rusak, bisa jadi roboh. Ibu ya, makanya berarti harus kita apa Bu? Rukun ini harus kita jaga. Ya Bu ya, jangan sampai kalau sampai Ibu ketika belum sholat merasakan gelisah, itu nikmat Bu. Kalau belum sholat biasa aja harus hati-hati itu. Kalau masih belum sholat nih, belum jam berapa nih, udah jam segini nih, belum sholat terus kita gelisah, itu nikmat Bu dari Allah. Allah tuh secara tidak langsung mengingatkan kita supaya kita segera datang ke Allah. Ya, untuk menjaga kita supaya kita tidak roboh, ya Bu ya, kita tidak rusak, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, tadi pertama sholat itu apa Bu? Tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua sholat rukun Islam ya Bu ya. Ya, pembeda nanti antara muslim dengan kafir. Ketiga, sholat ini salah satu cara komunikasi kita sama Allah. Kita ngobrol langsung sama Allah. Kita curhat langsung sama Allah. Boleh Bu Ibu sujud lama-lamain? Boleh. Ya Bu ya. Tapi kalau lagi berjamaah ikuti imam. Ya Bu ya. Boleh Bu di situ. Kadang-kadang mungkin kita kalau cerita ke manusia bukan solusi yang kita dapat, tapi malah tambah masalah. Kita datangin Allah dulu. Kita datangin Allah dulu, kita komunikasi sama Allah, kita curhat sama Allah. Insya Allah tadi tuh orang tuh akan datang. Orang itu akan datang yang menjadi perantara solusi dari masalah kita. Ya begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kan sekarang ya apalagi ujian ya Bu ya, ujian kita punya sosmed ya Bu ya. Kita kadang-kadang ngeluhnya bukan ke Allah, tapi ngeluhnya di sosmed, di status. Tiba-tiba Ibu misalnya, naudzubillah ya, nggak ada insya Allah jamaah di sini insya Allah ya. Tiba-tiba misalnya bilang, emang pantas seorang suami misalnya gini-gini. Lah kan orang jadi bertanya-tanya nggak Bu kalau gitu? Jadi bertanya-tanya. Padahal bisa jadi mungkin itu cuma status kita yang bukan buat kita gitu ya. Tapi mungkin pengingat apa segala macam. Tapi kan orang juga bisa berpemahaman lain ya Bu ya. Nah, jadi
Salat ini adalah salah satu cara komunikasi kita dengan Allah. Jadi kalau kita udah mentok, Ibu ya, udah mentok nih, kita tahu kita tuh lemah, datang sama Allah. Kalaupun nanti ada manusia yang tahu, yang datang ke kita, itu pasti perantara bagaimana Allah menggerakkan hatinya, melangkahkan kakinya untuk datang ke kita, membantu menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi itu yang harus kita ingat dulu ya Bu ya, sebelum kita belajar tata caranya sholat, wudu, supaya kita ingat terus. Karena ternyata faktanya banyak tadi orang yang sudah bisa tahu tata cara sholat, bahkan mungkin hafalannya hafal gitu ya, bacaannya hafal, tapi nggak mau sholat karena dia tidak mengerti bahwa sholat itu tadi, gitu ya. Pentingnya sholat itu adalah bahwa dia adalah rukun Islam, kemudian tadi dia cara komunikasi kita kepada Allah ya, komunikasi kita dengan Allah, kemudian tanda syukur kita kepada Allah, pembeda antara mukmin dan kafir, seperti itu. Mukmin dan kafir. Ya, jadi kalau mau lihat orang kalau sudah malas sholatnya, bahkan di dalam ayat dikatakan apa? Mereka orang munafik, ya, hum kusala. Mereka malas, mereka lalai dalam sholatnya. Memang kita nggak boleh tadi bilang langsung kamu kafir kalau nggak sholat, enggak. Tapi tadi bisa jadi salah satu ciri orang munafik juga kalau sholat itu malas. Nah, ya, wa iyadzubillah, na'udzubillah, itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk Bu. Ini biar tidak ada dusta di antara kita ya Bu ya. Bu, kalau berbicara fikih itu luas. Saya ingin sebelum kita belajar satu kitab, satu ilmu tertentu, kita bijak dulu. Bu, karena fikih itu luas, kalau ada orang yang melakukan amalan beda dengan kita, khususnya dalam masalah sholat, toharo, dan segala macam, nggak boleh kita mudah menyebut bid'ah. Nggak boleh kita dengan mudah menyebut sesat. Nggak boleh kita dengan mudah menyebut kafir. Ciri orang yang gak berilmu adalah mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan, mudah mengkafirkan. Berarti apa? Dia cuma belajar satu aja, tok di situ aja. Karena ilmu itu luas, dia nggak melihat yang lain. Padahal kalau kita belajar tuh banyak Bu. Bu, kalau kita berbicara fikih, imam mazhab ya dalam masalah fikih itu ada berapa Bu? Yang masyhur ada 4. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yang keempat, yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Ini status Imam 4 ini, itu statusnya banyak yang guru murid. Tapi beda dalam beristihadnya, nggak masalah. Satu waktu Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ya. Kalau di Indonesia katanya madhabnya Syafi'i. Padahal Ibu harus hati-hati loh kalau mau menyatakan saya bermadhab Syafi'i. Tapi kalau kita nggak ngikutin, kata Imam Syafi'i, ngaku-ngaku. Bu, kalau ngaku madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan mengenakan niqab. Ibu udah pakai niqab belum? Jadi jangan ngaku-ngaku dulu ya. Insya Allah, ya. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu namanya khilafiyah ya, perbedaan itu adalah rahmat. Kita menyikapinya harus bijak, harus benar, jangan merasa solih paling solih ya Bu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba nanti kita melihat misalnya itu orang sholat kok tangannya nggak sedekap, pas berdiri dia begini aja, wah sesat nih, aliran apa nih. Itu kurangnya ilmu kita Bu. Sedekap ini tuh sunnah. Jadi dia mau lurus juga dia nggak batal sholatnya, dia mau lurus juga dia sah sholatnya, dia nggak melakukan keharaman. Nggak boleh cepet bilang wah sesat nih, beda nih sama saya nih sholatnya. Itu sholat gerak-gerak jarinya, wah sesat nih, wah bid'ah nih.
wah ini nih. Oh ada yang juga bilang, oh nggak nyunah nih. Bu, jadi memang ada pendapat kalau tahiyat jarinya bergerak. Pakai dalil, ada dalilnya, ada. Ibu ya jangan kaget kalau nanti pas ibu sholat berjamaah di samping ibu ada yang gerak-gerak, ibu di dalam hati udah langsung gemuruh, ih orang sholat kayak gitu, ih nggak sah, ih gerakannya lebih dari 3 kali gitu ya. Misalnya ibu berpahaman seperti itu. Bu, ingat fikih itu tadi apa Bu? Luas. Jadi ketika kita melihat orang yang berbeda, sikap kita biasa saja. Tapi kita harus tetap mengambil satu untuk kita amalkan sendiri. Bu, kayak tadi misalnya Imam Syafi'i itu kalau sholat ada kunut. Kunut itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau misalnya ada orang nggak kunut, batal nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Kalau nggak kunut, apakah bid'ah? Kalau nggak kunut, apakah sesat? Apakah enggak nyunah? Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau kunut ya Bu ya, karena ada kebaikan di dalamnya, ada tambahan pahala di dalamnya, ada doa-doa. Ibu bisa mampu kunutnya cuma subuh doang, kunut subuh doang. Kalau ibu mampunya 5 kali sholat ada kunutnya, mampu kerjakan ya Bu. Ibu mampunya, saya mah kayaknya yang agak longgar waktunya, kayaknya kalau siang zuhur keburu-buru jemput anak, oh nggak bisa saya kunut, kayaknya nanti malam tuh anak-anak udah tidur, saya sholat agak tenang tuh, saya mau tambah pakai kunut, boleh Bu? Boleh ya, tapi ibu berarti nanti kunutnya kalau pas witir tidak perlu kunut lagi ya Bu ya, karena kunutnya di salah satu aja, seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, itu sikap yang harus kita miliki dulu sebelum kita belajar fikih. Takutnya itu enggak ada, kita merasa paling benar, gampang banget nunjuk orang bid'ah, sesat, kafir, naudzubillah. Ini sikap yang harus dewasa nih, gak boleh kagetan lihat orang sholat. Bu, kalau saya sholat begini boleh nggak Bu? Afan izin ya Bu ya. Saya sholatnya begini Bu, saya pakai kaos kaki begini, ininya sudah tertutup, langsung saya sholat. Boleh nggak Bu? Boleh. Nggak pakai mukena nggak apa-apa ya Bu? Iya, berarti ibu cerdas ya, karena salah satu syarat sholat itu kan tadi apa? Tertutup aurat. Nggak dijelaskan memang di hadis harus pakai mukena, nggak dijelaskan di hadis mukenanya harus putih, harus hitam, harus hijau ya Bu ya. Boleh, asal jangan motif macan lah Bu lah. Kalau motif macan maksudnya itu kurang ahsan. Boleh kalau nggak ada lagi, tapi jadi kurang ahsan, takut ganggu yang lain. Atau ada tulisan istriku yang paling cantik, suamiku yang paling ganteng di mukenanya, itu nanti dibaca orang, jadi mengganggu kehusyuan sholat ya Bu ya. Jadi itu Bu, sikap kok sampai lupa ya Bu ya, saking semangatnya. Jadi itu Bu, itu sikap yang harus dimiliki dulu oleh para penuntut ilmu yang akan belajar fikih ya Bu ya, supaya enggak petantang petenteng mudah banget mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan ya Bu ya. Sama, bukan cuma di masalah wudu sholat, nanti masalah maulid enggak maulid, Isra Mi'raj enggak Isra Mi'raj, solawatan nggak solawatan, ini duduk-duduk kumpul di sini nih, ada makan-makan, entah pulang cipika-cipiki sesalaman, baca ini itu, bid'ah. Kurangnya ilmu. Padahal majlis-majlis yang disebut nama Allah, malaikat turun memberikan apa Bu? Bersolawat dan memberikan ampunan, membacakan istighfar untuk kita yang hadir. Jadi harusnya sering-sering kamu kalau kebaikan itu dilakukan sama-sama. Kan sering Bu ya, kalau saya termasuk yang sering dengar, malas ke majlis taklim, ngajinya gitu-gitu doang, yasinan lagi, tahlilan lagi, salawatan lagi gitu ya. Saya mau ngajinya tafsir misalnya.
Bu, kajian. Padahal semuanya baik nggak Bu? Baik. Ibu-ibu kalau di rumah belum tentu hari itu bisa baca Yasin, belum tentu bisa beristighfar banyak-banyak, belum tentu bisa bersolawat, belum tentu bisa salaman menggugurkan dosa. Tapi kalau mau tambah biar ilmunya bertambah, tambah kajiannya boleh? Boleh. Kalau hari tertentu atau pekan tertentu, ini bacaan masih pelantat pelintut, belum benar, pengen tahsin boleh? Boleh. Mau ditukar-tukar jadwalnya, misalnya ada tahsinnya, ada fikihnya, ada sirohnya, boleh Bu? Boleh. Sekarang lagi ini apa? Yang Ibu saksikan di berita sampai sekarang. Saudara-saudara kita di Gaza sekarang meninggalnya udah bukan lagi karena bom, karena kelaparan. Ibu pengen kajian sejarah tentang Al-Quds, boleh ditambah? Boleh. Kita baca tiap Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi ibu nggak ngerti Masjidil Aqsa itu apa, gimana sejarahnya, gimana dulunya. Bikinlah, tambahinlah di majlis taklim kajian tentang sirah. Jadi ilmunya bertambah, ilmunya jadi lengkap. Ibu ya nggak perlu nunjuk-nunjuk yasinan lagi, tahlilan lagi, sholawatan lagi. Akhirnya ke sini nggak datang, ke sana nggak datang. Rugi nggak Bu? Rugi. Naudzubillah. Ya Bu ya. Bu, sekarang mah banyak kajian di YouTube. Tinggal pilih mau Ustadz Abdul Somad ada, Ustadz Hadi Hidayat, ada Ustadz Hanun Hataki, ya Bu ya, ulama-ulama yang nasional. Tapi Bu, Ibu tetap kalau menuntut ilmu harus berkahnya adalah ada di majelis. Di majelis. Gugur dosanya itu ada di majelis. Makanya jangan tinggalkan majelis ya Bu ya. Insya Allah. Kalau ada pengajian dekat, tapi mereka yang jauh, jemaat hukumnya tuh. Saja ada sesi tanya jawab sekarang kan ya. Masya Allah. Baik. Sebentar, tenang saudara-saudara, tenang. Aman. Jadi Bu, memang ahsannya setiap kita belajar itu ada sesi tanya jawab ya Bu Ida ya. Nanti siapapun gurunya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya supaya mungkin ada yang belum paham bisa disampaikan. Nah, ini belum masuk ke kitab ini, tapi sudah ada pertanyaan. Dijawab langsung atau bagaimana Bu Ida? Dijawab langsung. Nah, kita sampai jam berapa? Jam 11. Masih ada setengah jam. Aku mau sampai jam 4. Jangan ya. Zalim nanti, belum ada hak-hak yang ditunaikan. Bu, ada pertanyaan Masya Allah dari Ustazah. Gimana hukumnya? Ini ada majelis yang dekat tapi dilewatin, perginya ke tempat yang jauh. Sampai kafir nggak Bu? Sampai kafir sih enggak. Sesat nggak Bu? Enggak. Tapi jadinya apa Bu? Tidak ma'ruf, tidak baik berarti. Tidak ahsan berarti. Bu, yang dekat itu lebih memiliki hak daripada yang jauh. Bu ya. Jadi sebelum ke yang jauh, ke yang dekat dulu. Kalau kita melihat di yang dekat ada yang kurang-kurangnya, jangan ditinggalin, didatangin, disampaikan yang baiknya seperti apa. Jangan dilewatin itu mau gitu kajiannya gitu lah pokoknya. Saya mau yang gitu aja gitu. Itu jadi tidak ma'ruf, jadi tidak baik, Ibu ya. Nah, itu karena nanti Bu, orang itu ada level-levelan. Ya Bu ya. Ada yang disebut dengan ihsan. Berarti dia belum ihsan. Ihsan itu adalah tadi dia sebetulnya ngaji ke tempat yang dekat atau ke tempat yang jauh. Artinya dia ngaji ke tempat yang dekat atau ke tempat yang jauh sama-sama kebaikan. Tapi ihsannya adalah dia ke yang dekat dulu.
Kalau ada yang jauh dia juga bisa lakukan. Ya Bu, jadi yang ahsan itu, apalagi Bu kita nih perempuan, diperintahkan itu adalah di tempat-tempat tinggal kita, yang dekat-dekat kita. Kecuali mungkin orang-orang tertentu yang juga punya kemampuan lebih. Bu, saya terus terang Bu, saya tiap Rabu lewat sini. Saya kan di sini Bu, di Merpati Raya, mampir ya Bu ya. Nanti. Bu, Ibu tahu kandang jurang itu apa namanya seberangnya itu? Alpita. Itu di depan ada ruko Bu. Itu sekolah kita. Sekolahnya enggak kayak sekolah. Sekolahnya kayak ruko. Ya Bu ya. Jadi samping JNT. Samping ya kelurahan dulu iya. Jadi saya diapit sama kafe sama JNT ya Bu ya. Nah di situ silahkan Bu nanti mampir main. Insya Allah tempatnya terbuka. Tinggal tanya aja mau ke saya biasa dipanggil Ustadzah Ella atau dipanggil Ustadzah Umi Nuha boleh. Nanti tanya Pak Mun. Itu yang jaga di sekolah biasanya Pak Mun. Misalnya kalau ditanya mau ke siapa Bu gitu ya, ini aja tanyakan saja. Silahkan mampir. Alhamdulillah di tempat di sekolah juga tiap bulan karena kita memang pakai terbatas ya Bu ya. Kita juga bikin kegiatan tapi memang terbatas. 1 bulan sekali insya Allah kita bikin. Nanti ibu-ibu kalau ada kesempatan ada luang ya Bu ya. Ingat tadi yang dekat dulu apa yang jauh dulu? Yang dekat dulu. Kalau pas bentrok yang dekat dulu ya Bu ya. Kalau misalnya nggak bentrok yang jauh juga datangin ya Bu ya. Silahkan jadi nanti Bu Insya Allah Bu, gini, ada pengkhususan untuk orang-orang tertentu. Ada pengkhususan untuk orang-orang tertentu. Tadi saya sampaikan, saya tiap pekan lewat sini. Saya mau ke sini juga saya bingung Bu. Pertama dari sisi alamat sebetulnya saya akan ke sana. Nah qadarullah saya punya teman-teman di Bambu Apus karena dulu saya tinggal di Sasak Tinggi. Jadi teman-teman Bambu Apus lebih dulu kenal saya, makanya saya ngisi di Bambu Apus. Kesini kelewatin, ya Bu ya. Sekarang karena saya tahu di sini lebih dekat, yang itu saya bilang cari hari lagi atau cari pekannya. Kalau ini misalnya nanti Allah rizkikan lagi di tiap bulan pekan pertama, yang itu cari waktu yang lain lagi. Saya sudah sampaikan begitu. Kalau mau, karena itu kajiannya kajian di rumah Bu, ibu-ibu muda. Jadi lebih mudah ngatur waktunya Ibu ya. Saya bilang kalau bisa cari waktu hari supaya saya nanti nggak gimana ya Bu ya. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi ada orang-orang tertentu tapi yang memang Allah berikan amanah khusus, misalnya bisa jadi ketika yang tadi ya dekat ada, yang jauh ada, tapi di yang jauh dia bisa mendapatkan kebaikan yang lebih dari sisi misalnya ternyata dapat amanah yang lebih karena kalau kita nggak datang nggak jalan gitu. Apalagi dapat sembako katanya, lebihnya jadi sembako gitu ya Bu. Daripada kita dapat sembako mendingan kita yang ngasih sembako Bu ya. Bu, jadi harus dirubah cara harus dirubah cara berpikirnya ya Bu ya. Insya Allah kita maksimalkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya Bu ya. Kalau selama ini kita datang ke majelis, alhamdulillah dapat berkah, dapat sembako. Ya nanti berpikirnya senang nggak sih kita dikasih menyenangkan orang? Kita juga harus berpikir satu waktu kalau gitu besok saya yang ngasih. Oh ya, gitu ya. Bismillah. Begitu Ustazah. Nah itu jadi lebih ke nggak sih sampai sesat mah, nggak sih sampai kafir mah, nggak sih sampai gitu dah. Tapi kurang ahsan ya, dia tidak melakukan ihsan, kurang baik. Tapi tadi tetap kita sebagai orang yang tahu, misalnya ada orang yang pergi melewati majlis yang lebih dekat, kita dari satu pandangan kita tetap harus berhusnudzon. Itu yang harus didahulukan juga ya Bu ya. Baik, ihsan
Ihsan itu apa manusia? Ihsan itu kalau dalam bahasa Arab, Ibu hafal surah Al-Mulk? Ayat kedua gimana bunyinya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu masdarnya adalah ihsan. Jadi ahsan itu melakukan kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu kan tingkatnya bertingkat-tingkat, gitu ya. Nah, ini yang terbaik amalnya, gitu ya. Jadi apa namanya? Tetap ya Bu ya. Jadi kita kalau melakukan itu memang enggak hitam putih sih Bu ya. Hitam putih itu hanya ada di bahasan akidah. Kalau bahasan akidah, bahasan tauhid itu memang hitam putih. Tapi kalau udah bahasan fikih, muamalah itu luas, ya Bu ya. Kita harus mengedepankan husnudzon, mengedepankan berbaik sangka, gitu ya. Kemudian tadi, oh ternyata mungkin dia punya amalan yang lain, kayak tadi ahsannya ke yang dekat, tapi dia berpikir bisa jadi kalau lebih jauh pahalanya lebih banyak gitu. Iya kalau tidak di hari yang sama, gitu ya. Jadi bisa semuanya kita dapatkan, yang dekat dan yang jauh. Tapi kalau misalnya bersamaan ya, ahsannya adalah yang dekat. Yang lebih baik adalah ke tempat yang dekat, gitu ya. Begitu Ustazah. Silahkan ibu-ibu, ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Sarinah. Untuk perempuan ya. Oke. Salam kenal Ibu Sarinah ya. Sarinah Tamrin, jangan yang punya ya. Bu, kenapa jandanya kenceng amat sih Bu? Bu, insya Allah ya. Bu, insya Allah ya, status janda, status menikah itu tidak ada yang lebih mulia sama selama kita tetap berusaha dalam ketaatan, ya Bu ya. Kalaupun ada misalnya janda-janda yang jadi pelakor gitu ya, janda yang gatel gitu ya, karena nggak bisa garuk sendiri gitu ya. Nah itu kan nggak bisa dipukul rata semua janda ya Bu ya. Bu ya, nah, harus diingat ya Bu ya itu ya. Oke Bu. Di dalam hadis memang dikatakan sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di rumah, di paling pribadi. Jadi ya, kalau misalnya kita rumahnya ada 8 ruangan gitu ya, yang paling ujung yang nggak bisa diakses sama orang itu yang paling pertama, misalnya ruangan pertama, itu adalah paling baiknya kita di situ. Itu dalam hadis tersebut. Tapi di hadis yang lain ketika Rasulullah mengatakan bahwa tidak boleh seorang suami melarang istrinya yang hendak pergi ke masjid. Artinya boleh tidak pergi ke masjid? Boleh. Berjamaah? Boleh. Jadi dua-duanya kok kayak saya alhamdulillah masya Allah risikan untuk belajar. Begini-begini saya masih statusnya masih mahasiswa ya Bu ya. Tapi mahasiswanya online Bu, alhamdulillah. Jadi pagi-pagi itu saya kuliah dari jam 5 sampai jam 7. Ya, ba'da subuh sampai jam 7 kurang lebih saya kuliah. Saya kuliah di Ma'had Khadimah Sunnah Bandung karena waktu Covid itu kita ada permintaan kelas jauh karena kan waktu itu terhenti ya Bu ya. Nah, setelah itu dilanjutkan. Jadi ada kelas online-nya. Nah, saya belajar hadis. Alhamdulillah ini di semester ini saya sedang belajar kitab Sunan Abu Daud. Semester kemarin saya belajar Sunan At-Tirmidzi.
Ini Bu, Masya Allah, ilmu tuh Bu, saya kalau belajar buka satu kitab, saya ngerasa bodoh banget Bu, bodoh banget. Jadi emang gitu, harusnya gitu. Orang tuh semakin banyak belajar, semakin merasa bodoh. Karena ternyata, saya belum tahu kitab itu, saya belum belajar itu, saya belum belajar itu. Nah, ini kalau belajar baru satu kitab, udah ngerasa nguasain semuanya. Naudzubillah, jangan sampai begitu ya Bu ya. Jadi di dalam belajar hadis itu kan ada hadis yang seolah-olah kontradiktif. Kontradiktif itu kok bertentangan ya. Yang satu mengatakan sebaik-baiknya di tempat yang paling pribadi di rumah. Yang satu Rasulullah melarang para suami untuk mengizinkan istrinya kalau minta ke masjid gitu ya. Artinya apa? Artinya ini kalau ada hadis yang sepertinya kontradiktif, itu diamalkan dua-duanya, dijamu namanya, dikumpulkan dua-duanya, diamalkan dalam kondisi tertentu. Ibu misalnya kalau di rumah sendiri itu, aduh ibu tuh ngantukan, ntar nggak bisa khusyuk gitu ya, maksudnya itu bacaan juga pakai jurus 3 kul lagi. Kalau di masjid misalnya dapat bacaan yang agak panjang, terus kita ketika mendengarnya hati menjadi bergetar. Lebih baik di rumah apa di masjid kalau dalam kondisi seperti itu? Ke masjid, dapat keutamaan berjamaah, dan kita menjadi merasa kualitas ibadahnya jadi lebih baik ya, karena kita misalnya terus tadi ketemu sama jamaah yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kondisi tertentu, misalnya ibu, saya lebih bisa justru fokusnya di rumah gitu ya, lebih khusyuk di rumah, saya mau di rumah boleh gitu. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Dalam kondisi apa kita paling tahu baiknya kita di mana? Bu, tarawih ibu bisa di rumah apa di masjid? Bisa di rumah, bisa di masjid ya Bu ya. Kalau ibu di rumah cuma dapat 8, udah pegel karena tadi lupa lagi sudah rakaat keberapa, cuma dapat 8. Di masjid ada yang 20, 23 sama witir. Saya mau ke masjid aja deh gitu. Boleh gitu ya. Tapi kalau kondisi tertentu, ibu lagi kurang sehat ya, kalau 23 aduh saya kayaknya nggak kuat, saya di rumah aja deh gitu ya, terus saya 8 aja deh, boleh. Jadi dua hadis itu dua-duanya diamalkan, tergantung kondisi mana yang paling baik saat itu untuk kita ya Bu ya. Jadi kita yang paling tahu, nggak boleh juga maksa-maksa ya Bu ya. Bu, udah di masjid aja berjamaah dapat pahala banyak. Hari itu kondisinya buat si ibu itu lebih baik di rumah, bisa jadi ya. Atau sebaliknya, udah di rumah aja, itu kan tempat yang paling baik untuk kita perempuan sholat. Hari itu bisa jadi untuk kondisi si ibu tadi ke masjid lebih baik gitu ya Bu. Jadi dua-duanya hadisnya diamalkan. Tidak ada aslinya hadis yang kontradiktif, yang bertentangan. Karena di dalam cara belajar tuh begitu. Nggak ada ayat yang bertentangan tuh, nggak ada. Ayat itu Allah jaga. Tidak ada satu ayat dengan yang lain bertentangan. Yang kelihatan bertentangan itu karena ilmunya kita belum nyampe. Termasuk hadis, tidak ada hadis tidak ada hadis yang bertentangan. Seolah-olah seperti bertentangan, ada caranya Bu. Kalau hadis bertentangan itu yang pertama dilihat mana yang arjah, mana yang lebih kuat. Amalkan yang lebih kuat. Apakah yang tidak kuat tidak diamalkan? Boleh. Kemudian kalau misalnya tahu sejarahnya ada nasah mansuhnya, cari mana yang nasah, mana yang mansuh. Berarti yang nasah itu yang diamalkan, yang mansuh, yang dihapus tidak diamalkan. Kemudian kalau ada yang kontradiktif tadi seperti tadi, diambil dua-duanya, diamalkan dua-duanya. Gitu ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kayak tadi ibu-ibu sholat mau kunut apa enggak ya? Tergantung kondisi ibu. Mau di subuh doang, mau di 5 waktu, mau di mana aja yang maksimal kita bisa kunut, gitu ya Bu ya. Atau ibu dalam kondisi tertentu sholat berjamaah ngimamin Bu,
Bu kalau ngimamin tanya dulu ya Bu ya. Tapi kalau perempuan jarang kali ya. Kalau apa namanya datang ke masjid mengimami gitu ya. Tanya dulu harusnya. Tapi saya pernah di dalam satu komunitas. Biasanya kan kita suka ada kegiatan menginap ya Bu ya, mabit, sholat subuh. Saya tanya, Ibu, sholat subuhnya mau kunut atau tidak? Nah, boleh nanya. Ya. Tapi kalau misalnya jawabannya variatif, ada yang mau, ada yang enggak ya. Kita yang memutuskan juga sih gitu ya, seperti itu. Tapi nanti diingatkan, misalnya disampaikan nanti saya akan kunut supaya orang yang nggak biasa kunut, gimana Bu? Siap untuk duduk, untuk berdiri dulu, gitu ya. Jadi saya ingat banget waktu umroh itu, alhamdulillah kita tuh dapat penjelasan kalau hari Jumat itu imam di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ada bacaan sajadah, ayat sajadah. Berarti setelah itu kan sujud ya, sujud tilawah. Nah, karena mungkin ada jamaah yang banyak sebetulnya ya Bu, banyak yang tidak mendapatkan informasi itu, penjelasan itu. Jadi pas habis berdiri harusnya sujud ke bawah, ini ruku. Jadi pas mau itu terus melihat orang kok sujud. Nah itu ya Bu ya. Jadi itu ilmu ya Bu ya. Iya, habis sujud berdiri lagi, lanjutkan lagi kalau mau melanjutkan ayat. Habis itu selesai baru ruku, seperti itu. Itu ilmu ya Bu ya. Jadi insya Allah kita kalau dengan bertambah ilmu itu justru kita mau kemana aja bisa masuk. Gampang ya Bu ya, bukan tapi kayak oncom bukan oncom gimana Bu, ikutan gitu ya, jamuran gitu, bukan. Tapi kita lebih baik dalam menyikapi, lebih bijak dalam menyikapi ya Bu ya. Kita nggak memaksakan ke orang, tapi kita pegang apa yang kita jadi sandaran kita gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita mau dakwah menyampaikan yang lebih kuat ini boleh. Tapi orang itu mau mengambil atau tidak, ya terserah orang itu. Itu fikih ya Bu ya. Jadi tidak ada tawar bisa apa namanya? Bisa beda gitu ya. Beda kalau dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid tidak ada tawar menawar. Bu, kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu benar, itu di situ tidak ada tawar menawar. Tidak ada semua agama benar. Kita dengan keyakinan kita, dengan akidah kita mengatakan gimana Bu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Karena sekarang banyak Bu di sekolah-sekolah. Saya kan ngajar Bu. Saya ngajar apa aja Bu? Saya itu kalau ngajar seneng lihat apa yang diajari, apa yang dipelajari anak-anak, supaya kalau ada yang keliru kita bisa cut gitu ya, bisa kita keep untuk kita tidak ajarkan. Sekarang ada istilah pluralisme dengan moderasi beragama, oh gitu Bu. Istilahnya itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya beragama itu harus modern, gak boleh fanatik. Jadi harus mengakui agama yang lain. Kalau yang lain Natalan, kita juga harus ngucapin Natal. Itu menurut moderasi beragama. Itu menurut paham pluralisme yang mengatakan semua agama benar. Padahal bagi kita, akidah kita tidak ada hitam putih. Ya, ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, maka yang paling benar adalah hanya Islam. Ya, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari, yang mengambil agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Berarti jelas tertolak gitu ya. Tapi bukan berarti kita meyakini bahwa akidah kita yang paling kuat adalah Islam, yang benar itu hanya Islam. Bukan berarti kita boleh semena-mena sama orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau dia tetangga kanan kiri kita, dia punya hak sebagai tetangga. Bu, kita punya tetangga kanan kiri, yang satu kanan Islam, yang kiri Kristen. Mana yang harus didahulukan? Kanan, karena punya dua hak ini.
hak sebagai sesama muslim ya, akidah dan tetangga. Yang kiri dia punya hak juga nggak untuk diperlakukan baik sama kita? Punya hak sebagai tetangga. Bukan berarti kita kekeh kuat dengan akidah kita, keyakinan kita boleh semena-mena, bukan ya. Jadi harus disikapi dengan baik ya. Tapi apalagi kalau masalah Islam tuh Bu, sama orang yang beda agama aja harus baik ya Bu ya. Jangan jahat, jangan dolim, apalagi yang sesama agama. Makanya jangan sampai gara-gara kunut nggak kunut berantem, maulid nggak maulid berantem Ibu ya. Bila itu yang akan menghilangkan rahmat dari kita akhirnya sibuk ngurusin hal-hal yang sebetulnya itu udah selesai diatur di dalam Islam, udah nggak perlu diributkan lagi. Kalau ketemu orang yang begitu diapain Bu? Dibiarin aja, dimaklumi. Mungkin belum dapat kajian tambahan seperti itu ya. Dideketin dia aja, betul, jangan dijauhi, diajak ngopi ngopi-ngopi santai ya, ngopi-ngopi cantik gitu. Karena kadang-kadang kalau dengan suasana yang santai ya, yang mungkin tidak dalam bentuk ngaji gitu, itu orang lebih mudah juga mungkin ya menerimanya. Bu Ida, sudah jam 11, bagaimana? Disudahi. Baik, ibu-ibu, salam kenal kembali. Bu, saya bakalan warawiri ya Bu ya. Mohon maaf kalau saya nggak negur duluan, karena saya mengingatnya agak susah ini kalau langsung banyak. Tapi tadi saya udah ingat. Bu, yang bertanya tadi Bu Sarina. Iya, saya sudah mengingat Ustadzah Nurhayati. Bu, ini agak susah saya namanya, tapi saya ingat aja. Ya. Yang lain nanti kenalan satu-satu pelan-pelan ya Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Saya kalau belanja sayur, kan ada warung sayur pertama itu apa? Si Uda itu, si Ucok. Yang ujung pertama paling keluar itu. Nah, kalau di situ tutup, saya nyisirin aja sampai sini, ketemunya yang mana aja. Khawatir ya Bu ya ketemu di jalan. Mohon maaf kalau saya nggak nyapa. Ibu sapa aja di luar. Iya. Ya Bu ya. Paling saya sering air kulit ke pasar kemana. Iya. Baik. Sekali lagi mohon maaf ya Bu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Insya Allah kita diberikan umur panjang dan kita bisa ngaji lagi. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.